أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم بها تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تعتقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat beriringan dengan salam senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik petunjuk dalam kehidupan. Pada pagi yang berbahagia ini Ustaz akan menyampaikan apel tausiah dengan judul Khuturatut Tadkhin, yaitu bahaya merokok. Bahaya merokok. Ya, para santri dan santriwati rahimakumullah, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala ya, telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah menghalalkan bagi kita hal-hal yang baik. Baik berupa makanan, baik berupa minuman, baik berupa pakaian dan sebagainya. Dan di antara nikmat Allah Azza wa Jalla juga adalah Allah haramkan bagi kita hal-hal yang buruk. Baik berupa makanan yang buruk, baik berupa minuman yang buruk, baik berupa hal-hal buruk lainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiya allazi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Mereka orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang nabi yang ummi, yang mereka dapati namanya dalam Taurat, ditulis namanya dalam Taurat dan Injil. Di antara ciri Rasul tersebut adalah ya'muruhum bil ma'ruf. Ia memerintahkan mereka untuk berbuat baik, wa yanhahum 'anil munkar, dan dia melarang mereka berbuat kemungkaran, wa yuhillu lahumut thayyibat, dan Rasul tersebut menghalalkan yang baik-baik bagi mereka, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan Rasul tersebut mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk, al-khaba'ith. Ya. Jadi di antara ciri Rasul Nabi kita Muhammad SAW yang disebutkan dalam Taurat dan Injil, baik ya teks pujian atau keterangan tentang Rasul tersebut masih ada dalam Taurat dan Injil pada zaman sekarang ini maupun sudah dihapus. Ya, di antara ciri Rasul kita Muhammad SAW adalah ia memerintahkan kepada yang baik, ia melarang dari yang mungkar, ia menghalalkan bagi mereka yang baik-baik, dan dia mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Ya, bahwa di antara hal yang buruk adalah syurbud dukhan, yaitu menghisap rokok. Ya, suatu kebiasaan yang tersebar luas di tengah-tengah masyarakat kita pada zaman sekarang ini. Laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, ya, bahkan pelajar-pelajar sekolah tingkat SMP, SMA
ya sudah banyak yang kecanduan akan apa? Akan rokok. Dan bahkan ada yang berbangga dengan rokoknya. Berbangga ya kalau bisa membeli yang mahal. Berbangga di hadapan teman-temannya kalau bisa membeli rokok yang mahal. Padahal itu semuanya sepakat mengatakan bahwa dia adalah al-khaba'is, termasuk benda yang buruk, yang kotor, ya. Dan semua lembaga-lembaga kesehatan, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional, baik lembaga swasta maupun lembaga pemerintahan, semua mengatakan bahwa rokok itu baik atau buruk. Semua mengatakan bahwa rokok itu adalah benda yang buruk. Tidak ada satupun dokter di dunia ini yang menyatakan bahwa rokok itu baik. Semua mengatakan dia adalah buruk dengan segala bentuknya. Bahkan terjadi ya perperangan ya secara data antara lembaga-lembaga kesehatan dengan perusahaan-perusahaan rokok. Ya, kalau lembaga kesehatan mengatakan bahwa merokok itu berbahaya, menyebabkan berbagai macam penyakit, kanker ya hati, kanker kulit, ya bahkan bisa membuat gigi keropos, membuat kulit keropos, bahkan membuat seseorang lebih tua 4 tahun dari umur sebenarnya, tapi ya perusahaan-perusahaan rokok tetap mengiklankan rokoknya. Ya, kita sendirilah yang akan memilih mana yang terbaik. Ya, tentu sebagai seorang muslim kita memilih untuk menghindari benda yang buruk ini. Ya, rokok itu membahayakan. Banyak penyakit-penyakit yang ditimbulkannya. Di antaranya adalah kanker payudara, di antaranya adalah kanker hati, di antaranya adalah penumpukan darah di dalam ya saluran pembuluh darah. Ya, sehingga timbullah berbagai macam penyakit-penyakit lainnya. Sehingga seseorang harus menjauhi benda buruk ini. Ya, dalam agama kita jelas ya bahwa rokok itu adalah hal yang diharamkan. Ya, berdasarkan nas dari Al-Qur'anul Karim dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sebagai seorang muslim, apalagi seorang pelajar, harus menjauhi benda yang buruk ini. Bahwa rokok itu membahayakan adalah suatu hal yang jelas. Di antara bahayanya adalah bahwa dia merupakan al-khaba'is, benda yang kotor, ya. Tidak ada yang meragukan keburukannya, tidak ada yang meragukan kekotorannya. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan yang disebut dengan al-khaba'is. Tadi kata Allah, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah halalkan untuk mereka yang baik-baik, ya nasi, lauk pauk, ya daging, ikan, itu dihalalkan. Tapi rokok adalah hal yang buruk dan itu diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah halalkan untuk mereka hal-hal yang baik dan Allah haramkan untuk mereka al-khaba'is, ya. Al-khaba'is yaitu segala sesuatu yang kotor, ya, yang merusak diri manusia, termasuk dalam al-khaba'is. Dan Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita jangan mengganti yang baik dengan yang buruk. Kata Allah Azza wa Jalla, wala tatabaddalul khabisa bit-thayyib. Jangan yang baik diganti dengan yang buruk. Jangan yang dihalalkan oleh Allah diganti dengan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena manusia memiliki kecenderungan, ada yang halal, dia pilih yang haram. Ada yang dibolehkan, dia pilih yang dilarang. Itulah karakter manusia. Sehingga manusia perlu berjuang untuk tetap di jalan yang dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga manusia perlu berjuang untuk tetap di jalan yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, karena dalam diri manusia ini ada jiwa yang mendorong dia untuk berbuat jahat, berbuat buruk, yang disebut dengan an-nafsul ammaratu bisu. Kalau diletakkan jus mangga dan di situ ada khamar, tidak semua manusia memilih jus mangga. Ada juga yang memilih khamar, ya, pengen coba-coba gimana sih rasanya, akhirnya jadi kecanduan. Termasuk diantaranya rokok ini. Kemudian diantara ya keburukan rokok itu bahwa dia membinasakan diri sendiri. Dia membinasakan diri pengkonsumsinya. Lihatlah wajahnya perokok, hitam, kotor, ya. Nah, kenapa? Karena rokok itu semuanya mengandung racun. Ada survei yang mengatakan bahwa dalam 1 tahun lebih dari 1,5 juta manusia mati karena apa? Karena rokok. 1,5 juta manusia mati karena rokok. Dan Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita semua jangan sampai kita ya membinasakan diri kita sendiri. Kata Allah Azza wa Jalla, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kehancuran. Artinya segala hal yang bisa merusak diri manusia, menghancurkan diri manusia, dia harus jauhi. Baik itu rokok, baik itu begadang tengah malam, baik itu misalnya bawa motor ugal-ugalan dan sebagainya yang bisa berpotensi membahayakan dirinya, dia harus jauhi. Kata Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Ya, janganlah kalian lemparkan diri kalian ke dalam apa? Ke dalam kehancuran.
Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha sayang kepada kalian. Ulama mengatakan bahwa rokok itu adalah dikatakan oleh ulama sebagai al-intiharul bati. Apa itu al-intiharul bati? Yaitu bunuh diri secara perlahan-lahan. Ya, bunuh diri secara perlahan-lahan. Bayangkan aja, ya begitu banyak racun yang dimasukkan ke dalam diri kita, diri perokok ini setiap hari. Itu sama saja dengan apa? Dengan bunuh diri secara perlahan-lahan. Ya, oleh sebab itu kita harus menjauhi benda ini. Ya, dan orang yang bunuh diri, maka kata Rasulullah SAW, dia akan minum alat yang dia jadikan atau benda yang dia jadikan untuk membunuh dirinya. Kata Rasulullah SAW, wa man syariba summan faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang meminum racun, ini racun dimasukkan ke dalam tubuh, ya. Lalu mati, dia meninggal dunia, fahuwa yatahassahu fi nari jahannam, maka di neraka jahannam dia terus-menerus akan meminum racun yang dia masukkan ke dalam tubuhnya tersebut. Khalidan mukhalladan fiha abada. Kekal dan dikekalkan dia dalam neraka jahannam itu selama-lamanya. Orang yang menghisap rokok itu sama saja dengan memasukkan apa? Memasukkan racun setiap saat ke dalam dirinya. Bayangkan, ada racun, kalau ada orang minum racun, pasti kita khawatir terhadap orang tersebut. Dan kita anggap dia melakukan suatu kesalahan. Bagaimana dengan orang yang dengan bangganya memasukkan racun ke dalam tubuhnya melalui sebatang rokok yang dihisapnya. Oleh sebab itu ini harus kita jauhi. Ya, di antara keburukan yang ada pada rokok, bahwa dia mengganggu hamba-hamba Allah yang lain. Ya, bayangkan kalau ada orang merokok, mulutnya bau, orang-orang yang di sampingnya terganggu. Ya, dan biasanya perokok itu nggak peduli dia orang lain mau terganggu atau tidak. Bahkan ada bayi yang meninggal dunia karena bapaknya seorang perokok. Dia nggak peduli. Yang penting dia merokok. Orang di sampingnya mau terganggu, mau tidak, dia nggak peduli. Kadang-kadang di dalam perjalanan, di samping kita kiri kanan ada yang merokok, kita sudah terganggu, dia nggak peduli. Ya. Padahal tidak boleh bagi kita sebagai seorang muslim mengganggu orang lain. Prinsip kita dalam agama kita apa? Prinsip kita dalam agama kita adalah la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenar-benarnya adalah orang muslim di mana muslim-muslim yang lain selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Ini tangannya menghisap rokok, orang lain pasti terganggu. Kemudian di antara bahaya yang terdapat dalam rokok adalah di dalamnya terdapat israf dan tabzir, yaitu menghambur-hamburkan harta, memubazirkan harta pada hal yang tidak berguna. Ya, ada hal tersebut. Dikasih uang oleh orang tuanya untuk beli makanan, beli minuman yang sehat, dia gunakan untuk membeli rokok yang menghancurkan dirinya sendiri. Itu adalah perbuatan al-israf, perbuatan menghambur-hamburkan harta pada hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Allah Azza wa Jalla melarang kita semua untuk berbuat tabzir, untuk berbuat mubazir. Kata Allah Azza wa Jalla, wala tubazir tabzira, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kalian berbuat tabzir, berbuat sesuatu yang menyanyiakan harta kalian pada hal-hal yang tidak berguna sama sekali. Apakah ada gunanya? Enggak ada gunanya. Kalaupun ditanya seorang perokok, apa sih manfaatnya bagi kalian? Dia tidak bisa sebutkan apa manfaatnya. Ya, oh karena pergaulan, orang enggak merokok juga bagus pergaulannya. Ya, supaya banyak teman. Ya, teman yang bagaimana? Teman yang baik atau teman yang buruk? Ya. Apakah dengan merokok orang lebih cerdas otaknya? Ternyata orang-orang cerdas tidak merokok. Bahkan yang punya perusahaan rokok sendiri tidak merokok. Orang yang punya perusahaan rokok sendiri, paling kaya di Indonesia ini, termasuk orang paling kaya, dia sebatang pun tidak ada dia menghisap rokoknya. Ya, ini adalah perbuatan tabzir, perbuatan israf yang tidak boleh kita lakukan. Bayangkan kita cari uang capek-capek, orang tua kita cari uang susah payah, kemudian kita bakar uang tersebut melalui sebatang rokok. Ini adalah hal yang tidak bisa terjadi pada seorang muslim. Allah melarang kita untuk tabzir, untuk membuang-buang harta kita pada hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wala tubazir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebih-lebihan. Ya, di antara makna israf itu adalah
mempergunakan nikmat Allah bukan pada hal yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah, di antaranya harta, pada hal-hal, pada perkara-perkara yang tidak dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga merokok itu adalah al-mujaharatu bil ma'asi, yaitu terang-terangan berbuat maksiat. Ya, perokok itu biasanya bangga dengan rokok yang ada di tangannya. Dia bangga, apalagi kalau mahal, apalagi kalau impor dari Amerika, ya, dari negara-negara barat sana, dia bangga, oh ini mahal ini, ya, dengan penuh kebanggaan. Dia nggak merasa berdosa, padahal itu adalah dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kita ini kalau bermaksiat, ya, dengan terang-terangan, bangga dengan maksiatnya, maka siksanya lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afa, setiap umatku terjaga, ya, ditutupi oleh Allah dosa-dosanya, illal mujahirun, kecuali orang-orang yang berbuat dosa dan dia menampakkan dengan terus terang dosa tersebut. Ya, maka kita harus menjauhi hal seperti ini. Kemudian juga di antara bahaya merokok itu adalah membantu, ya, orang-orang batil untuk melakukan maksiat. Ya, coba lihatlah dalam kehidupan kita ini. Orang-orang yang, ya, pelaku-pelaku maksiat rata-rata adalah apa? Para perokok. Ya, orang-orang pelaku-pelaku maksiat, entah itu pengedar narkoba, entah itu prostitusi dan sebagainya, mereka adalah orang-orang yang apa? Mengkonsumsi rokok. Dan kita tidak boleh meniru-niru mereka. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan dilarang tolong-menolong dalam keburukan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah tolong-menolong dalam keburukan. Ya. Di antara bahaya atau keburukan dari rokok juga adalah hilangnya waktu dan umur seseorang. Betapa banyak waktu yang dihabiskan untuk duduk, nongkrong, ya, kumpul-kumpul, ketawa-ketawa dengan teman-temannya sambil menghisap apa? Rokoknya. Nah, sambil menghisap rokoknya. Banyak sekali umur yang dihabiskan. Dan biasanya perokok itu punya teman-teman yang kurang baik. Perokok itu punya teman-teman yang kurang baik. Gak mau orang soleh berkumpul dengan para perokok. Ya, pasti temannya yang juga sama kayak dia, sama seperti dia. Ya, karena ya orang itu berkumpul dengan sesama dia. Ya, gak mungkin orang-orang yang soleh, yang taat, yang hafizul Quran menjadi para teman bagi orang-orang yang apa? Menjadi perokok. Kemudian juga di antara bahaya dari rokok itu berpotensi untuk melahirkan apa? Maksiat-maksiat yang lebih besar. Dia adalah pintu bagi maksiat-maksiat yang lain. Awalnya merokok, terus nanti coba-coba lagi yang lebih dari itu, ya, rokok dulu, kemudian rokok elektronik, ya, vape, kemudian setelah itu apa namanya? Coba-coba lagi yang lain, narkoba, ya, kemudian minum minuman keras dan begitu. Karena yang namanya maksiat itu, satu maksiat akan melahirkan maksiat yang lain, ya. Sebagaimana ketaatan akan melahirkan ketaatan yang lain, begitu demikian juga maksiat. Kalau ada maksiat, dosa, pasti lahir dosa yang lain. Dan orang-orang yang memproduksi benda-benda maksiat tersebut, mereka terus berpikir bagaimana supaya orang itu ketagihan, ya, ketagihan, adiktif, dan dia tidak bisa lepas lagi. Dan rokok itu menciptakan apa? Ketagihan dalam diri perokok, ya, sehingga dia susah sekali berhenti. Ya, susah sekali berhenti. Kalau nggak benar-benar bertaubat, dia akan ya susah payah untuk menghentikan. Dan di antara dampak buruknya juga adalah kalau seseorang ya menjadi pecandu rokok, dia sudah tidak punya malu lagi. Dia minta kepada orang lain, ya, minta kepada orang lain yang apa namanya, yang mempunyai rokok, dia minta nggak malu. Padahal meminta itu adalah suatu hal yang dihinakan, sesuatu hal yang direndahkan. Di antara dampak buruknya juga adalah bahwa dengan rokok itu seseorang bisa menjadi pencuri, bisa dengan mengambil harta orang lain karena nggak ada yang dia uang yang untuk dia beli, akhirnya dia nyuri, ya. Untuk apa? Nyuri duit orang tuanya, nyuri duit kakaknya, mencuri duit bapaknya. Untuk apa? Untuk dibelikan rokok. Itu kalau sudah ketagihan. Maka sebelum kita menjadi orang-orang yang ketagihan, ya, dengan benda buruk ini kita harus hindari. Jangan sampai kita menjadi pencandunya. Kalau sudah candu, ya, maka susah sekali untuk dihentikan. Kalau sudah ketagihan, susah sekali untuk dihentikan. Kita berkewajiban untuk menjaga kesehatan kita, ya. Dan kita berkewajiban untuk menjaga harta kita. Ingatlah bahwa harta yang kita punya ini pada hari kiamat Allah akan tanyakan, ya. Dan termasuk di antara hal-hal yang akan Allah tanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat, yaitu terkait dengan harta. Di mana harta itu tersebut diperoleh dan kemana dia dibelanjakan, ya.
wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya, ya, dengan cara apa dia peroleh harta tersebut, dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Wa fima anfaqah, dan di mana dia belanjakan, apakah untuk hal kebaikan, apakah untuk hal-hal yang buruk, ya. Dan satu lagi bahayanya, bahwa kalau kita mengkonsumsi rokok, yang kaya adalah produsennya, yang pada umumnya mereka adalah orang-orang kufar. Pada umumnya adalah apa? Mereka adalah orang-orang kufar. Yang mereka kaya raya, sementara yang membeli rokok itu adalah orang-orang miskin. Seharusnya uang yang dia punya bisa dia pergunakan untuk membeli makanan, untuk membeli hal-hal lain yang berguna bagi dia dan keluarganya, tapi dia gunakan apa? Untuk membeli rokok. Dan banyak terjadi kasus-kasus, ya, kerusakan dalam rumah tangga, broken home, karena disebabkan oleh suami yang menjadi perokok dan dia tidak menafkahi keluarganya. Oleh sebab itu, karena bahaya-bahaya yang begitu besar, ya, dalam sebatang rokok, kita harus menghindari hal ini. Allah Azza wa Jalla, ya, tidaklah mengharamkan sesuatu yang buruk kepada kita kecuali banyak dampak buruknya. Dan tidaklah Allah menghalalkan hal yang baik bagi kita kecuali di situ terdapat begitu banyak manfaatnya. Yakinlah kita bahwa dia merupakan hal yang buruk. Jika tidak cukup bagi kita keterangan-keterangan ulama tentang buruknya rokok, maka coba baca bagaimana keterangan-keterangan tentang, ya, ahli-ahli kesehatan, tentang lembaga-lembaga kesehatan di dalam sebatang rokok. Dan baca itu peringatan di bungkus rokok itu. Ada peringatannya kan? Ada peringatannya di situ. Dia jual rokok tapi dia juga kasih peringatan. Mau itu untuk anak kecil, mau untuk dewasa, tetap membahayakan, ya. Oleh sebab itu kita harus jauhinya. Apalagi kita santri. Apakah kita pantas dari mulut kita yang keluar Al-Quranul Karim, yang keluar hadis-hadis Nabi SAW, kemudian juga keluar dari situ asap. Ya, ini adalah hal yang tidak pantas bagi seorang santri. Santri itu harus menjaga kebersihannya. Apalagi kalau kita ingin sholat berjamaah, ya. Kalau di samping kita ada perokok, bisa pingsan kita, ya. Mungkin kita mau menjauh, mungkin kita mau pindah ke tempat lain karena begitu bau mulutnya. Apakah kita mau seperti itu? Ya. Oleh sebab itu kita harus hindari ini. Jangan coba-coba, ya. Jangan pernah dicoba. Bagaimanapun godaannya, jangan pernah mau mencobanya. Karena dia membahayakan bagi kita semua. Membahayakan bagi diri kalian, bagi masa depan kalian, bagi kecerdasan otak kalian juga, ya. Barangkali inilah yang bisa Ustaz sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.